Film dibuka dengan setting waktu 8 tahun sejak meninggalnya Harvey Dent. Kini kota Gotham menjadi tempat yang jauh lebih tenang dan lebih damai berkat adanya Death Arc, yaitu sebuah dekret pemerintah yang memberi polisi pengaruh yang cukup besar atas kejahatan terorganisir. Batman telah menghilang dari kota setelah peristiwa sebelum kematian Death. Ini adalah rencana yang dibuat oleh Batman karena dia ingin Death dikenang sebagai pembela keadilan yang heroik dan bukan monster psikopat. Namun Gordon didera rasa bersalah selama mempertahankan rahasia kebenaran yang ada. Sementara itu, keadaan Bruce Wayne yang juga tidak terlalu baik. Dia telah mulai menjalani hidupnya sebagai seorang yang menutup diri. Bruce menolak untuk bertemu dengan siapapun, bahkan mengabaikan untuk merawat dirinya sendiri. Sementara Bruce Wayne tengah menangis di rumahnya, seorang wanita bernama Selina Kyle menyusup ke Wayne Manor dan menculik anggota Kongres Baron Gilly serta sampel sidik jari Bruce. Sidik jari itu dijual ke saingan terbesar Wayne Enterprises, John Daggett, dengan imbalan program Clean Slate, yaitu program komputer yang dirancang untuk menemukan dan menghapus semua catatan kriminal yang disimpan dalam basis data penegakan hukum. Namun John mencoba mengkhianati Selina, membuat Selina segera memanggil polisi untuk segera tiba di lokasi. Polisi tiba dan segera menyelamatkan anggota Kongres sembari mengejar antek-antek John ke selokan. Selina pun memanfaatkan kegaduhan itu untuk melarikan diri. Anak buah John ternyata setia kepada Ben, mantan anggota League of Shadow, yang telah membangun operasinya di bawah Gotham tanpa terdeteksi. Gordon dan anak buahnya ditangkap kemudian dibawa ke Ben untuk diinterogasi. Untungnya Gordon berhasil melarikan diri dan ditemukan oleh petugas lepas bernama John Blake. Blake adalah polisi jalanan yang cerdas dengan keterampilan dedukasi yang luar biasa. Dia memiliki firasat bahwa Bruce Wayne adalah Batman yang sesungguhnya. Bruce Wayne menyelesaikan konflik internalnya, sementara Ben menyerang bursa efek Gotham. Dia menggunakan sidik jari yang dicuri oleh Selina Kyle untuk melakukan transaksi yang merampas habis harta yang dimiliki Bruce. Setelah mendapatkan apa yang ia incar, Ben pun segera membunuh John. Di Wayne Manor, Alfred nampaknya telah menyerah atas tanggung jawabnya. Sebelum mengundurkan diri, Alfred mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan kepada Bruce, bahwa sebelum kematiannya, Rachel berencana untuk menikahi Harvey. Diselimuti perasaan yang semakin ambyar, Bruce Wayne tetap memilih untuk melanjutkan hidupnya. Akhirnya dia tersadar bahwa hidupnya masih panjang dan Gotham masih membutuhkan Batman. Bruce pun mulai menjalankan perusahaannya lagi dan mengangkat seorang wanita bernama Miranda Tate sebagai CEO Wayne Enterprises yang baru. Singkat waktu, Batman menyadari bahwa dia tidak dapat mengalahkan Ben sendirian, sehingga dia mencari bantuan dari Selina alias Catwoman. Namun Catwoman malah mengkhianatinya dengan membawanya ke dalam perangkap yang dirancang oleh Ben. Hal ini membuat Batman menjadi marah besar dan bertindak ceroboh dalam pertempuran. Alhasil Ben berhasil mengalahkannya dengan pukulan yang melumpuhkan di punggungnya. Setelah berhasil dilumpuhkan, Batman dibawa ke penjara bawah tanah nan jauh di sana. Di sana, Bruce dipertemukan dengan narapidana lain yang bertugas sebagai medis. Dia menceritakan kisah anak Ra's al Ghul. Anak itu lahir dari Ra's al Ghul dan putri seorang panglima perang yang kuat. Dari kisah tersebut, muncullah keinginan Bruce untuk melarikan diri. Sementara itu, di kota Gotham, Ben berhasil memanipulasi kepolisian untuk mengikutinya di bawah tanah. Dia kemudian menggunakan bahan peledak untuk menjebak dan membunuh sebanyak yang dia bisa, dan menghancurkan semua jembatan yang menghubungkan kota ke daerah yang berdekatan. Kota pun terisolasi. Ben kemudian membunuh wali kota dan memaksa fisikawan nuklir Rusia, Dr. Leonard Pavel, untuk mengubah inti reaktor yang dicuri dari Wayne Enterprises menjadi bom nuklir. Bom nuklir yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menahan kota, mencegah intervensi dari kekuatan luar.
Ben kemudian mengungkapkan pengapuran Harvey Dent melalui pidato pengunduran diri Gordon yang secara otomatis menodai reputasinya. Setelah menghancurkan moral warga, Ben kemudian membebaskan para tahanan dari lembaga pemasyarakatan Blackgate dan membiarkan semua kekacauan terjadi. Kekacauan merajalela di Gotham saat elit kota ditangkap dan dibawa ke pengadilan tiruan yang dipimpin oleh Jonathan Crane yang semakin hilang akal. Semua orang yang dibawa ke pengadilan dijatuhi hukuman mati terlepas dari putusannya. Beberapa bulan kemudian, setelah pulih dari cederanya, Bruce melarikan diri dari penjara dan kembali ke Gotham untuk menghentikan teror Ben. Dia meminta bantuan Lucius Fox, Komisaris Gordon, Catwoman, dan John Black untuk menyusun rencana dalam upaya menyelamatkan sebanyak mungkin warga Gotham dan meredakan bom. Setelah Batman dan timnya berhasil membebaskan petugas polisi yang terperangkap, mereka berhadapan langsung dengan pasukan Ben di jalan-jalan Gotham. Dalam huru-hara berikutnya, Batman memilih berhadapan langsung dengan Ben. Duel sengit pun kembali terjadi, dan kali ini Batman berhasil mengalahkannya. Namun Darkseid secara tiba-tiba muncul di tempat kejadian dan ikut campur dalam duel mereka. Lalu tanpa diduga, wanita itu menusuk Batman di bagian yang tidak terlindungi baju besinya. Lagi dan lagi, Bruce dikhianati oleh orangnya sendiri. Ya, walaupun faktanya Miranda tidak mengetahui identitas asli Batman. Miranda kemudian mengungkapkan dirinya sebagai anak dari Ra's al Ghul, yaitu Talia al Ghul. Dia pun mengatakan bahwa Ben sebenarnya hanyalah boneka dan pionnya dalam upaya membalas dendamnya pada kota Gotham atas kematian ayahnya. Talia mencoba meledakkan bom dari jarak jauh untuk membuat kota Gotham semakin porak-poranda. Akan tetapi untungnya Gordon berhasil memblokirnya. Ketika bom tidak meledak seperti yang direncanakan, Miranda pun segera pergi untuk mengecek situasi. Sementara Catwoman berhasil membunuh Ben sebelum kembali menyerang Batman yang terluka. Setelah itu, Batman dan Catwoman mengejar Talia yang berencana untuk mengembalikan bom yang sekarang diaktifkan ke ruang reaksi untuk dinetralkan. Aksi pengejaran pun berakhir dengan jatuhnya truk yang dinaiki Talia, menyebabkan wanita itu terluka parah dan akhirnya meninggal. Batman menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Gotham adalah dengan mengangkut bom sejauh mungkin dan membiarkannya meledak di luar jangkauan kota. Walaupun dia tahu kemungkinan besar hal tersebut akan membunuhnya, tapi tanpa ragu-ragu, Batman membawa bom itu ke sebuah teluk agar ledakannya tidak menimbulkan korban jiwa atau kerusakan yang cukup serius. Bom pun meledak sesuai pada waktunya. Batman dianggap tewas dalam ledakan bom tersebut dan dihormati sebagai pahlawan. Sementara sosok Bruce Wayne dianggap telah tewas selama kerusuhan massal yang terjadi di kota Gotham. Kini Wayne Manor yang megah telah diubah menjadi sebuah properti yang tersisa diserahkan kepada Alfred Pennyworth. Saat keadaan sudah lumayan tenang, Lucius Fox akhirnya mengetahui bahwa Bruce telah menemukan cara untuk mengendalikan perangkatnya dari jarak jauh. Gordon yang kembali ke kantor polisi pun sangat terkejut saat dirinya melihat sinyal kelelawar telah diperbaiki secara misterius. Setelah mendapatkan warisan, Alfred memutuskan untuk berlibur di Flores, Italia. Plot twist pun terjadi. Di sana dia menemukan fakta bahwa Bruce Wayne dan Selina Kyle hidup bahagia satu sama lain. Sementara di Gotham, Black dengan sangat kecewa memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dan film pun ditutup dengan adegan Black yang sedang berjalan di atas genangan air. Saat dia melewati genangan tersebut, tanpa diduga gerakannya ternyata telah mengaktifkan lantai hitam yang berisi Batsuite. Black pun menatap sekeliling saat lantai naik secara otomatis, dan film pun selesai. Akhirnya pahlawan bisa cuti juga ya guys. Ya mau gimana lagi dong, Bruce juga kan manusia, jadi ya butuh healing dan jatuh cinta. Jadi saat dirasa kota sudah lebih aman, gak ada salahnya kan kalau Batman mau menikmati hidupnya.
Dan inilah dia akhir dari seri trilogi The Dark Knight. Cukup memuaskan sih menurut Yaya. Gak menggantung dan klimaksnya dapet. Tapi jangan sedih dulu. Bukan berarti Batman gak akan berpetualang lagi. Buat kalian penggemar superhero yang satu ini, jangan khawatir. Karena Batman masih akan nongol di beberapa film DC komik yang lain. Mungkin segini dulu ya video kali ini. Terima kasih nih buat kalian yang selalu setia nemenin Yaya di sini. Pokoknya ditunggu aja ya alur film berikutnya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.